Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka ila yaumiddinil kiramil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
الذين من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله الكريم. Suratul Baqarati utawi surah Al-Baqarah. Al-Baqarah lembu betina adalah madaniyatun, sebuah surat yang bersifat Madinah Al-Munawwarah. Mi'atani, yaitu ada 200, wasitun dan 6, au sab'un atau 7, wasamanuna dan 80 apanya ayatan ayatnya. Ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan surah Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Pendapat yang lain mengatakan 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya memulai belajar membaca kitab Tafsir Al-Jalalain karya Syekh Ahmad Al-Mahalli. Ada Syekh Al-Mahalli dan Syekh As-Suyuti rahimahullah azza wa jalla. Saya mengharapkan berkah dari Tuhan yang dikenal dengan nama Allah. Ar-Rahman, nama Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Ar-Rahim dan nama Ar-Rahim artinya yang Maha Pengasih. Alif Lam Mim. Demi Alif Lam Mim. Allahu, adapun Allah adalah alamu, yang lebih mengetahui bimurati dengan apa yang dikehendakinya bidzalika dengan lafal alif lam mim. Ai hadzal dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika ai hadzal kitabu, adapun kitab ini, alladzi kitab yaqra'u yang akan membacahu terhadap kitab tersebut siapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi adalah la raiba, sama sekali tidak ada keraguan, syaka yakni tidak ada kegamangan di dalam kitab tersebut, yakni di dalam kitab Al-Quran. Anahu, sesungguhnya kitab tersebut adalah min indillah, dari sisi Allah. Wa jumlatun nafi, adapun kalimat negasi la raiba itu adalah khobarun, berstatus sebagai predikat. Mubtada'u, adapun pokok kalimatnya lafaz la raiba adalah dzalika. Lafaz dzalika itu
pokok kalimat, predikat atau khobarnya yaitu lafaz la raiba. Wal isyaratu adapun pemakaian kata isyarat ya dalika itu di bahasa Inggrisnya demonstratif pronoun, kata ganti penunjuk. Dengan menggunakan lafaz dalika. Nah, dalika itu biasanya jaraknya jauh dengan orang pertama atau pembicara. Dalam bahasa Inggris yaitu that. Kitab ini padahal ada pada Rasulullah SAW yang mungkin kok bilang that kok ini. Nah, kenapa? Tadi. Jadi memakai kata penunjuk, kata ganti penunjuk itu maksudnya adalah untuk mengagungkan, tapi penerjemahnya tetap ini. Makanya dalam tafsirnya ai hada bukan daka ya, tapi ai hada yakni hadal kitab ini yakni kitab alladzi yaqra'u yang akan dibaca, yang alladzi ya kitab yaqra'u yang akan membaca hu terhadap kitab siapa Muhammadun. Nah, hudan tadi lafaz la syaka sudah menjadi khobar atau predikat ya, statusnya dalam uraian jabatan kata dalam kalimat. Itu istilahnya i'rab dalam bahasa Arab. Uraian jabatan kata dalam kalimat atau fungsi kata, status kata, peranan kata dalam kalimat itu dalam bahasa Arab disebut i'rab. Dalam bahasa Indonesia ya uraian jabatan kata, fungsi kata, peranan kata, status kata, kedudukan kata dalam rangkaian kalimat. Ya. Dalam bahasa Arab disebut i'rab. Jadi i'rabnya lafaz la raiba itu jadi predikat, bahasa Arabnya khobar. Begitu juga lafaz hudan itu jadi predikat. Jadi predikat kedua, khobar kedua. Ai khobarun sanin. Ya. Jadi khobarun sanin. Jadi lafaz hudan itu menjadi predikat uraian jabatan. Ai hadin. Hudan artinya sebenarnya dalam bahasa Inggris guidance ya. Tetapi di sini ditafsirkan bukan guidance tapi hadin, pembimbing, pengarah bahasa Indonesia, pemberi arah. Al-Quran itu pemandu, pemberi arah, hadin. Kalau huda petunjuk, khairul huda the best guidance, sebaik-baik pembimbing atau panduan. Orang tua, tetamu, seorang yang tidak dikenal dan tidak diundang, tiba-tiba menyuruh bapak saya Ahmad Rifai Mukhtar, ya Rifai la fatul huda, senangnya duduk fatul huda lah. Waktu itu nama saya waktu kecil fatul huda, terbukanya petunjuk. Tapi khairul huda the best guidance, petunjuk atau pembimbing terbaik. Itu cita-cita orang tua. Di nama itu dianjurkan dalam syariat Islam untuk mencari nama yang baik, semacam doa. Lil muttaqin, jadi Al-Quran itu bisa menjadi bimbingan, tapi bukan orang yang lain, tapi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa adalah mematuhi perintah-perintah Tuhan, sekalian menjauhi larangan-larangannya. Itu bertakwa. Kalau iman, pembenaran dengan hati, dengan sepenuh hati. Tasdik bil qalbi. Bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan sepenuh hati, bulat, apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahwa apa yang disampaikan beliau adalah sidqun, kejujuran. Bukan reka-rekaan beliau sendiri, tetapi hanya menyampaikan dari Rasulullah. Wa haqqun, dan objektif. Itu iman, takwa, pengamal. Jadi iman adalah tasdiqun bil qalb bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi annahu haqqun wa annahu sidqun haqqun wa sidqun. Apa yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun, perkara yang objektif. Perkara objektif. Jadi kebenaran, suatu yang benar. Tidak melenceng. Biru ya biru, coklat ya coklat. Dan
keluar itu sidqun, jujur. Jadi, hanya menyampaikan, bukan mengarang. Jadi kalau disampaikan ajaran Muhammad itu artinya itu kata biasa, itu ajaran Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui salah satu rasulnya yang bernama Nabi Muhammad SAW. Al-muttaqina as-soina, yakni yang apa itu as-soina yang menjadi ya mereka orang-orang yang menjadi takwa kepada takwa. Tafsirnya muttaqin. Muttaqin itu orang yang menjadi takut ya berarti takwa. Apa definisi takwa? Bintisalil awamiri, ya dengan mematuhi ya kepatuhan terhadap perintah Allah Ta'ala, wajitina binawai, sekalian menjauhi larangan-larangan. Kenapa demikian? Litikoyim, karena rasa takut mereka bidzalika, dengan kepatuhan dan penghindaran larangan tadi, takut annaro, nah, takut siksa neraka. Tidak apa-apa takut siksa neraka. Kalau ada yang bilang tidak takut neraka, tidak butuh surga, ya biarkan saja itu urusannya sendiri. Kita ini juga mematuhi Al-Quran. Al-Quran mengajarkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Baqarah ayatnya 201. Allah Ta'ala itu memuji orang yang mendoa begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sadaqal karim. Amin. Ya, Rabbana, orang berdoa semacam ini dipuji oleh Allah Ta'ala. Atina, berikanlah kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia fana ini, hasanah, satu yang baik. Nah, oleh Imam Hasan Basri rahimahullah, ini seorang tabi'i atau muridnya sahabat. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin dikutip oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa beliau menafsirkan fitnya hasanah itu beriman bertakwa. Wabil akhirat hasanah itu adalah mendapat reward, ya, bonus saja. Surga dan isinya bonus. Yang dikejar dia mencari ridho Allah Ta'ala. Itu intinya. Ibadah itu bonus. Jadikan orang ahli ibadah itu sudah luar biasa, nikmat yang luar biasa. Masih ditambahi pahala. Jadi orang dijadikan ahli takwa, ahli iman, ahli takwa itu adalah karena semata karena kelebihan limpahan anugerah Allah Ta'ala. Jadi karena good willing of Allah, hanya karena kemauan baik Allah, itu rahmat artinya good willing of Allah. Ditambahi lagi bonus bidadari, ya, istri, bangunan mewah, perumahan mewah, ditambahi taman indah, namanya surga. Itu ada taman, ada perumahan, dan ada 4 sungai arak, sungai susu, sungai madu, sungai air tawar. Itu surga. Itu fil akhirati hasanah, dan paling tinggi nikmat di akhirat bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala akhirat. Allah Ta'ala tidak di akhirat, tidak di surga, tidak di luar surga, tidak dalam surga. Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat dan waktu. Itu yang penting. Tapi syaratnya kalau bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala, itu syaratnya harus bisa masuk surga. Syaratnya yang melihat saja, yang dilihat itu Allah, tidak di surga, tidak di dalam surga, tidak di luar surga, tidak di akhirat, tidak di dunia, tidak di antara dunia, dan tidak di mana-mana. Allah itu wujud ada, tidak terikat, tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu orang-orang yang mengikuti apa yang dijadikan pedoman dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
wa baraka Allah. Alladzina orang bertakwa itu alladzina orang banyak yu'minuna yang beriman. Beriman bagaimana beriman? Yusaddiquna yakni membenarkan. Jadi tidak menuduh reka-reka. Apa yang disampaikan Al-Quran termasuk tidak menuduh reka-reka, iman membenarkan adanya perkara yang gaib. Bil ghaibi bima terhadap perkara ghaiba yang tidak terjangkau, tidak diakses ya. Andung atas mereka. Jadi, panca indera mereka tidak bisa menembus. Barang gaib itu artinya barang yang tidak bisa terakses, tidak bisa diakses oleh panca indera. Andung minal basi yang berupa nanti ada hari kebangkitan dari kubur. Wal jannati adanya surga, wan nari dan neraka. Wa yuqimuna sholata dan mereka orang bertakwa, orang-orang yang menegakkan as-sholata terhadap sholat fardu 5 waktu. Ayatuna yakni mereka orang-orang yang mendatangi biar dengan sholat 5 waktu tadi bikukukia dengan hak sholat secara lahir ya harus pakai ilmu. Syarat wajib sholat yaitu orang Islam dan dewasa dan akalnya sehat, disebut mukallaf atau orang yang ditugasi atau dikenai tugas. Kemudian mengerti syarat sahnya sholat, mengerti rukun-rukunnya sholat, mengerti batal-batal sholat. Tambah lagi mengerti hal-hal yang berhukum sunnah untuk dikerjakan di sholat, baik bacaan atau perbuatan. Dan juga memelihara sholat dari pekerjaan atau ucapan yang berhukum makruh. Nah, itu termasuk itu hak sholat secara fisik ya, secara lahiriah, secara batin, yaitu artinya tidak boleh ingat kemana-mana, tidak boleh ingat apa-apa yang lain kecuali ingat kepada Allah Ta'ala sejak takbiratul ihram sampai salam, atau paling tidak ingat bacaan-bacaan atau terjemah bacaan-bacaan. Itu namanya kudur, artinya iqomah, berada di dalam tubuhnya, tidak keloyongan, tidak tamasa, tidak kemana-mana, dan harus khusyuk, tenang. Itu tanpa khusyuk sholat menurut ulama dibilang seperti bangkai. Mayat, bukan sholat, kan mayatnya sholat. Artinya ya bisa jadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah begitu maka kita harus mencari ilmunya. Nanti ilmu muqaddamun alal amal, ilmu itu teori harus disediakan sebelum beramal. Jadi ada panduan akidah yang mengenai rukun iman ya, ilmu tauhid, ilmu kalam, namanya banyak, ilmu akidah, ilmu ma'rifat, ilmu usuluddin, ilmu yang bahas tentang akidah keimanan Islam, akidah Islam. Yang kedua ilmu fikih itu Muslim Doctrine of Duty. Jadi ajaran Islam yang bahas tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, haji. Pokoknya kalinya disebut al-faqih kalau jamak fuqaha atau muslim lais. Nah, kemudian artinya supaya tidak pamer ya, cari pujian awas ada. Artinya namanya karena tidak diterima oleh Ta'ala di akhirat oleh orang yang hatinya selamat. Selamat artinya tidak disertai tindakan-tindakan tercela, lebih-lebih syirik. Jadi menduakan Allah, syirik itu penduaan terhadap yakni mencari pujian selain Allah Ta'ala. Buat apa saja, mencari kenal masyarakat, mencari pujian masyarakat, mencari pokoknya selain Allah Ta'ala. Apa guru, apa murid, apa istri, apa anak, ibadah ya, hanya cari pujian itu. Ini adalah musyrik, tidak akan diterima oleh Allah. Itu ngajinya ilmu tasawuf. Ya banyak sifat-sifat hati yang baik, yang jelek. Ya perlu diketahui sehingga yang jelek bisa diminimalisir atau dibabat bersih. Diganti dengan perilaku hati yang
terpuji, sehingga ada kemungkinan ibadahnya nanti ada pahala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini ciri ketiga orang bertakwa. Yang pertama, orang ada membenarkan ya, terhadap perkara-perkara gaib, penegakan sholat 5 waktu dan sebagian dari harta, tidak seluruhnya. Wa mimma, dan sebagian dari sesuatu atau apa, razaqna, yang saya Allah telah memberikan rezeki hum kepada mereka, yunfikun, mereka infak. Jadi ataina razaqna, artinya ataina yang aku berikan, kata Allah, hum kepada mereka, yunfikun, itu yang bertakwa. Yunfikun di sini fi taatillah, dalam taat Allah. Di dalam tafsir yang besar-besar ya, diterangkan yaitu diinfakkan untuk wajib itu misalnya bayar zakat ya. Kemudian untuk nafkah keluarga itu wajib ya, kadang sunnah ya, sedekah sunnah ya, misalnya dimasukkan kaleng kotak masjid, diberikan putra Arab bocah-bocah ya, yang miskin, tapi yang miskin, dan diberikan janda-janda yang miskin ya. Janda yang kaya raya ya malah wajib mengeluarkan zakat. Itu antara lain contoh-contoh infak sunnah. Waladina, termasuk lagi ya yang keempat, yang termasuk orang bertakwa, waladina, dan mereka yang membenarkan, yaitu mengimani, menjadikan akidah, kepercayaan, bima, terhadap apa di sini konkretnya kitab, unjila, yang telah diturunkan apa, malaika, atas kamu Muhammad, Al-Quran. Jadi orang bertakwa itu orang yang antara lain membenarkan bahwa Al-Quran itu memang kitab Allah Azza wa Jalla. Wama, di samping itu juga dia membenarkan ya, mereka itu membenarkan terhadap kitab-kitab unjila yang diturunkan apa kitab-kitab tadi min qablik, yang sebelum kamu Muhammad. Apa itu? Ayat Taurat ya, ini kitab Taurat mungkin perjanjian lama. Wal Injil, dan kitab Injil perjanjian baru, wa ghairima, dan selain kedua. Ya, ada kitab lain, ada Zabur, ada Mushaf Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Wabil akhirat, itu yang keempat ya, ketiga, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima ya. Wabil akhirat, dan mereka terhadap adanya kehidupan akhirat, adapun mereka adalah yukinun, mereka juga meyakini ya. Lamun, yakni mereka mengetahui. Ulaika, orang-orang yang semacam itu, mereka itu al-mausufuna, itu orang-orang yang disifati semacam itu, yakni bima, dengan barang dukira yang dituturkan tadi, 5 hal tadi, membenarkan perkara gaib, menegakkan sholat, mengeluarkan infak dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Tuhan, mengimani, membenarkan terhadap kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Jadi mengimani itu dan percaya dengan adanya kehidupan di akhirat adalah ala hudan, orang-orang yang semacam itu adalah berpijak pada kebenaran, pada petunjuk mirrabim, jadi berpijak pada jalan yang lurus, yang benar, as-sirat al-mustaqim, straight path, jalan straight way, jalan yang lurus. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, ya mereka adalah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung, ibarat orang berdagang berlaba. Al-faizuna, ini mereka orang-orang yang mendapatkan bil jannati, dengan surga, an-najuna, yang mereka orang-orang yang selamat minan nari, dari api neraka. Wa walam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itulah apa yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Sekarang pukul 13:34 harinya hari Jumat, tanggalnya 7 bulan April tahun 2023. Semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua para pemirsa bila di sana sini timbul berbagai keterbatasan, kekurangan, cacat dan aib atau mengecewakan Anda sekalian dalam saya berbagi. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yakfir majidahu wa ala kulli kamin wa ni'mah wa nafsu susana ala ni'matil iman wal islami wal ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali ila yaumiddin ila yaumil qiyamah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li aqwamit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'ma wa yakfir wa kulli kanin wa ni'mah wa khususan ala ni'matil imani wal islami wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.